Ladies and gentlemen, Bitcoin menyelesaikan bulan negatif pertama di tahun 2023 di bulan Mei. Cryptocurrency pertama turun hampir 7% ya di bulan kemarin, di tahun 2023 di bulan Mei teman-teman ya, di bulan kemarin. Karena saat ini sudah masuk bulan Juni di tanggal 1. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman semua performa Bitcoin dalam bulan 5 kemarin itu dalam keadaan penurunan. Ini kita melihat dalam time frame 1 bulanan teman-teman ya, mengalami penurunan hampir 7%, di kisaran 6,98%-an mengalami penurunan. Dan saat ini semenjak dipostingnya ulasan ini bahwa si Bitcoinnya di bulan Juni ini dalam performa penurunan di kisaran minus 1,63%. Kalau teman-teman lihat ya, di beberapa tahun yang lalu di bulan 6 itu performa Bitcoin 3 tahun berturut-turut kemarin itu mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 minus 3,18%, kemudian 2021 minus 5,95%, 2022 ya minus 37,28% ya, lumayan penurunannya di tahun 2022 kemarin. Karena mungkin teman-teman tahu juga ya, di tahun 2022 itu di situ parah-parahnya kita berada di bear market ya, karena kita mengetahui di bulan 5 tahun lalu itu di situ terjadi kehancuran teman-teman semua ya, depeknya daripada proyek Luna seperti itu. Dan yang kemudian teman-teman yang saya akan sampaikan kepada Anda semua pada kesempatan kali ini ya, ada beberapa berita menarik lagi yang saya pikir ini menarik untuk kita ulas di kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, kita melihat performa Bitcoin dalam time frame daily saat ini. Nah, kita melihat performa Bitcoin dalam time frame daily hari ini dalam performa posisi candle hari ini semenjak pembukaan yang kemudian sementara berlangsung, kita menunggu penutupan saat ini, dan saya yakin penutupan di hari ini itu akan terjadi candle bearish teman-teman semua ya. 4 hari berturut-turut kita masuk dalam performa kurang baik ya, 4 hari berturut-turut semenjak di tanggal 29 kemarin, kemudian tanggal 30, 31 sampai di awal bulan Juni ini di tanggal 1 kita performanya untuk Bitcoin ya, performa Bitcoin itu dalam performa kurang baik pada saat ini. Memang di tanggal 29 kemarin itu terlihat namanya pola bearish engulfing. Kalau teman-teman lihat ya, ini namanya pola bearish engulfing teman-teman semua ya, setelah mengalami kenaikan sebelumnya berturut-turut, pola candle sebelumnya 4 hari berturut-turut mengalami kenaikan, yang kemudian pasar itu menunjukkan kepada kita bahwa ini akan mengalami penurunan. Itu penutupan di tanggal 29 beberapa hari yang lalu itu terbentuk candle bearish. Nah, ini sinyal sebenarnya ketika dikonfirmasi di hari berikutnya di tanggal 30 dikonfirmasi dengan pola candle bearish, maka kemungkinan market itu akan masih kuat pelemahannya teman-teman semua, apalagi kalau kita didukung dengan berita-berita fundamental yang kurang mengenakan, yang kurang mendukung di industri ini. Makanya kenapa ini tercermin teman-teman, pola ini tercermin, pola bearish engulfing ini tercermin. Saya pikir seperti itu ya. Ini kita melihat secara time frame daily untuk si Bitcoinnya performa mengalami penurunan. Bagaimana pandangan Anda? Apakah ini hal menarik? Apakah ini waktunya untuk kita open long atau melakukan pembelian si Bitcoinnya, kemudian kita tunggu untuk mengalami kenaikan, terus kita melakukan take profit kembali? Coba tulis di kolom komentar opini Anda. Seperti apa sih opini Anda? Baik, tanpa berlama-lama saya langsung masuk di berita pertama hari ini. Saya berbicara tentang pertukaran si kembar ya, CEO dari Gemini teman-teman semua ya. Si kembar diantaranya ada Winklevoss ya, teman-teman mungkin di antara Anda mengetahui CEO dari Gemini ini, salah satu pertukaran terpusat kripto ya yang berasal dari Amerika Serikat. Pertukaran kripto kembar ya, Winklevoss Gemini untuk mendapatkan lisensi kripto di Uni Emirat Arab ya. Kenapa dia mendapatkan lisensi di sana? Karena dia melihat peluang besar di Uni Emirat Arab, karena ini salah satu negara ya, Dubai itu ya, Uni Emirat Arab ini salah satu negara yang ramah dengan cryptocurrency. Makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan kripto mendirikan perusahaannya berkantor di negara Islam tersebut. Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Amerika Serikat sekarang sedang mencari lisensi di Uni Emirat Arab karena berusaha
untuk menghindari permusuhan dan kurangnya kejelasan tentang peraturan di Amerika Serikat. Alasan di antara lain kenapa menambahkan lisensi di Uni Emirat Arab, karena saat ini teman-teman mengetahui bersama ya, sering saya ulas juga, sering saya bahas, sering saya sampaikan kepada Anda bahwa peraturan ya regulasi kripto di Amerika Serikat tidak jelas, tidak begitu jelas sampai saat ini, walaupun memang SEC mengatakan itu jelas, tetapi orang-orang yang pro dengan kripto, perusahaan-perusahaan kripto itu mengatakan tidak begitu jelas aturan ya yang ada di Amerika Serikat. Next up, dalam posting blog 31 Mei lalu, Gemini mengutip peningkatan antusiasme terhadap cryptocurrency di antara warga dan percakapan positif dengan regulator Uni Emirat Arab sebagai alasan untuk mengejar lisensi. Selain itu, co-CEO Gemini, Cameron dan Tyler Winklevoss mengatakan kepada Zeiwa bahwa langkah tersebut didorong setelah mengalami permusuhan dan kurangnya kejelasan tentang regulasi kripto di Amerika Serikat. Intinya seperti itu, bahwa salah satu pertukaran yang berlisensi di Amerika Serikat itu Gemini ya, teman-teman semua yang kita mengetahui CEO-nya itu si kembar ya, dikenal dengan Winklevoss, bahwa saat ini masih masih diadakan namanya pembicaraan teman-teman semua untuk mendirikan lisensi, mengajukan lisensi di negara yang ramah kripto ini ya, yaitu Uni Emirat Arab, yaitu kota Dubai. Teman-teman, di antara lain saya akan berbicara juga tentang informasi datang dari negara Kanada ya, akibat daripada keluarnya beberapa exchange di Kanada, di antaranya Binance, OKX, dan baru-baru ini sempat saya sampaikan di video sebelum ini. Teman-teman yang belum nonton silakan tonton video sebelum ini. Di situ saya memberitakan kepada Anda bahwa Bybit baru saja keluar dari negara tersebut, yaitu Kanada, dan memberitahu kepada usernya, pengguna, untuk menarik dana mereka, teman-teman semua. Seperti itu ya. Next up, deposit pelanggan Kanada, crypto exchange Kraken naik 25%. Artinya apa? Deposit daripada exchange Kraken yang ada di Kanada ya, ini salah satu exchange yang beroperasi di Kanada, itu mengalami peningkatan depositors, peningkatan pelanggan, peningkatan user ya, jumlah deposit itu mengalami kenaikan sampai 25%. Alasannya apa? Karena beberapa exchange besar itu keluar dari Kanada. Setelah Binance mengumumkan keberangkatan, Kraken juga melihat peningkatan 5 kali lipat dalam unduhan aplikasi dalam seminggu setelah OKX mengatakan akan meninggalkan negara itu pada bulan Maret. Itu diantara penyebabnya, teman-teman. Pertukaran cryptocurrency Kraken menuai manfaat dari tinggal di Kanada setelah saingan seperti Binance, OKX, dan baru-baru ini adalah Bybit mengatakan mereka berencana untuk menarik diri. Simpanan pelanggan Kraken di negara itu tumbuh sebesar 25%, maksudnya penggunanya ya, usernya, dalam minggu-minggu setelah kepergian Binance yang diumumkan pada awal Mei, dan melihat peningkatan 5 kali lipat dalam unduhan 2 aplikasi selulernya untuk klien Kanada dalam waktu seminggu setelah OKX mengatakan berencana untuk pergi kembali pada bulan Maret. Nah, inilah penyebab ya kenapa tingkat deposit daripada crypto exchange Kraken di Kanada mengalami kenaikan kurang lebih 25%-an. Ini hal positif untuk exchange Kraken, teman-teman ya. Karena beberapa exchange besar itu yang berasal dari Kanada keluar dari negara tersebut. Inilah penyebab yang kemudian mengangkat daripada peningkatan deposit pelanggan di negara tersebut. Dan saya akan menginformasikan berita yang kurang bagus ya, bad news ya, bisa dikatakan seperti itu, bahwa salah satu tim multi-chain, proyek multi-chain, tim multi-chain mengatakan tidak dapat menghubungi CEO di tengah masalah protokol saat ini. Di tengah terjadinya masalah protokol dari proyek multi-chain ini, CEO-nya itu tidak dapat dihubungi ya, teman-teman semua. CEO-nya tidak bisa dihubungi, tidak tahu kemana CEO-nya kemana untuk memperbaiki protokol yang lagi bermasalah ini. Multi-chain, protokol lintas rantai atau bisa kita kenal itu sebagai cross-chain ya, mengkonfirmasi Rabu bahwa tim tidak dapat menghubungi kepala eksekutifnya di tengah masalah teknologi yang sedang berlangsung saat ini. Multi-chain protokol yaitu cross-chain atau lintas rantai mengonfirmasi Rabu bahwa tidak dapat menghubungi kepala eksekutifnya di tengah masalah teknologi yang sedang berlangsung. Dalam 2 hari terakhir, protokol multi-chain telah mengalami banyak masalah karena keadaan yang tidak terduga. Tim telah melakukan segala yang mungkin untuk menjaga
agar protokol tetap berjalan. Tetapi saat ini kami tidak dapat menghubungi CEO Zhao Jun dan mendapatkan akses server yang diperlukan untuk pemeliharaan ya. Semoga proyek ini baik-baik saja teman-teman ya. Salah satu proyek multi-chain ini ya, salah satu proyek protokol cross-chain ini. Seperti yang dilaporkan di blog sebelumnya, protokol tersebut telah diganggu oleh masalah teknologi dan dirundung rumor seputar keberadaan timnya, yaitu bahwa mereka telah ditangkap di Cina. Nah, ada rumor beredar bahwa tim-tim daripada multi-chain ini ditangkap di negara China. Makanya kenapa protokolnya dalam keadaan bermasalah saat ini teman-teman semua. Seperti itu ya informasi yang cukup menarik pada kesempatan kali ini. Semoga di informasi kali ini kalian bisa mengambil pelajaran dan semakin paham apa yang terjadi di industri ini di ruang kripto, dan teman-teman pastikan diri Anda itu terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, di Twitter kami, YouTube kami, agar Anda paham apa sih yang terjadi di industri, apa sih yang terjadi di ruang cryptocurrency setiap harinya. Dukung kami teman-teman semua, beri like untuk kami, subscribe di YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya dengan Sofyan di sini. See you tomorrow my friend, bye bye.